warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam yang kami hormati dan rekan-rekan semua yang kami cintai dan kami banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yaitu yang pertama saya sendiri Depi Romdiani dengan NPM 202154108, dan yang kedua rekan saya Inka Fatunisa dengan NPM 202154004, dan rekan saya Tirta Saskia Azahra dengan NPM 202154059. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pernikahan, membangun keluarga dalam Islam. Materi pertama yaitu definisi pernikahan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pernikahan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikahu yang memiliki 3 makna. Yang pertama yaitu al-wat'i yang berarti bersetubuh, yang kedua ada mu'atadakhul yang berarti berkumpul memasukkan, dan yang ketiga al-aqad yang berarti perjanjian. Sedangkan pengertian pernikahan menurut terminologi itu adalah suatu akad ataupun perjanjian yang memperbolehkan diadakannya hubungan antara wanita dan pria sebagai pasangan suami istri untuk pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing. Dan pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya sama-sama saja dengan pengertian pernikahan sebelumnya. Selanjutnya yaitu dalil perintah menikah di dalam Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Di dalam makna dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menikah itu adalah yang layak, dalam artian jika orang gila tidak diwajibkan untuk menikah, begitu ya. Kemudian kita itu jangan takut untuk menikah, jangan takut miskin untuk menikah karena Allah akan mencukupinya. Kemudian materi selanjutnya yaitu hukum menikah. Hukum menikah yaitu asal hukum menikah yaitu sunnah. Tetapi sebagian ahli fuqaha atau ahli fikih menjelaskan bahwa hukum menikah ini bisa berubah tergantung kondisi seseorang yang dialaminya. Yaitu yang pertama ada wajib. Hukum menikah ini wajib apabila seseorang tersebut sudah tidak kuat menahan syahwatnya dan dikhawatirkan takut akan terjadi perzinahan. Jadi hukum menikah ini menjadi wajib. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah merupakan hukum asal menikah. Yang ketiga yaitu mubah. Hukum menikah mubah pada seorang yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, tetapi seseorang tersebut memiliki faktor pendorong dan faktor penghambat untuk menikahnya itu sama-sama besar atau 50-50 gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada makruh. Hukum menikah ini makruh apabila seseorang tersebut mampu untuk melakukan pernikahan, tetapi seorang tersebut tidak ingin memenuhi kewajibannya terhadap pasangannya masing-masing. Misal si suami tidak ingin menafkahi istri dan si istri tidak ingin melayani suami, maka hukum pernikahan tersebut menjadi makruh. Kemudian hukum pernikahan yang terakhir yaitu haram. Hukum pernikahan ini haram apabila seorang tersebut tidak mampu untuk melakukan pernikahan dan tidak niat gitu untuk melakukan pernikahan. Misal seorang tersebut menikah hanya ingin memuaskan hawa nafsunya saja, misal hanya ingin balas dendam terhadap masa lalunya atau hanya ingin menelantarkan orang, maka hukum pernikahan tersebut menjadi haram. Materi selanjutnya yaitu ada syarat dan rukun pernikahan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Inka Fatunisa. Kepada Inka saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun pernikahan serta tujuan pernikahan. Nah, pernikahan dalam Islam merupakan sebuah proses kehidupan yang panjang dan memiliki banyak dimensi dan aturan agar terciptanya rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Adapun syarat dan rukun pernikahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya calon pengantin, meliputi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Yang kedua, adanya wali dari pihak mempelai perempuan. Wali adalah orang yang memiliki hak secara sara
untuk menikahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Wali terdiri dari urutan nasab dan jika tidak ada wali nasab, maka diberikan haknya kepada wali hakim dengan syarat dan ketentuan yang ada. Syarat seorang wali yaitu beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil, tidak dalam perjalanan ihram dan tidak dipaksa. Kemudian yang ketiga yaitu saksi, sebanyak 2 orang. Saksi adalah 2 orang yang menyaksikan secara langsung proses akad pernikahan. Syarat-syaratnya beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil, tidak dalam perjalanan haji ataupun umroh, tidak dipaksa, dan dapat melihat, bicara, dan mendengar serta faham maksud akad tersebut. Kemudian yang keempat, akad nikah. Akad nikah dapat diartikan sebagai perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Untuk terjadinya sebuah ikatan atau akad, maka sebuah pernikahan harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, kedua orang yang melakukan akad harus sudah baligh. Yang kedua, antara ijab dan kabul tak dapat dipisahkan dengan perkataan atau perbuatan. Yang ketiga, antara ijab dan kabul harus satu tujuan. Yang keempat, masing-masing yang melakukan akad dapat mendengarkan sebagian apa yang diucapkan oleh orang lain. Yang kelima, calon mempelai wanita harus disebut dalam ijab dan kabul, baik dengan nama terangnya maupun dengan hal dhamir. Selanjutnya yang kelima yaitu mahar. Mahar disebut juga nihlah atau sodak, merupakan rukun pernikahan, namun sebagian ulama menganggap mahar sebagai syarat bagi sahnya nikah. Mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan saat pernikahan. Jumlah dan jenis mahar tidak ditentukan dalam Islam, tetapi disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Mahar harus memenuhi syarat-syarat sebagai harta atau barang berharga, barang yang suci, memiliki hak miliki, dan jenis barangnya. Selanjutnya, dalam pernikahan terdapat konsep muhrim. Muhrim dalam makna pernikahan adalah perempuan yang haram dinikahi. Perempuan-perempuan yang termasuk muhrim dari seorang laki-laki adalah haram dinikahi karena keturunan, haram dinikahi karena satu susuan, haram dinikahi karena hubungan pernikahan, dan haram dinikahi sebab memadu 2 orang perempuan yang bersaudara kandung. Adapun yang ketiga yaitu tujuan pernikahan. Secara yuridis, tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis dan psikologis kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan agama dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, fungsi keluarga sakinah. Fungsi keluarga sakinah untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan anggota keluarga, maka fungsi keluarga harus terpenuhi, meliputi fungsi biologis, psikologis, maupun sosiologis. Yang pertama ada fungsi individual. Fungsi individual ini meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan memelihara diri untuk perbuatan keji dan mungkar, serta memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, menimbulkan dorongan dan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban mencari nafkah yang halal. Fungsi keluarga yang lain adalah untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial meliputi keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil. Selanjutnya yang kedua, fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi spiritual. Keluarga dalam aspek spiritual memiliki fungsi sebagai motivasi atau dorongan dan wadah atau sarana dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Keempat, mewujudkan keluarga sakinah. Dalam pendekatan Islam, keluarga merupakan basis utama yang menjadi fondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam, sehingga keluarga mendapatkan perhatian dan perawatan yang signifikan dari Al-Quran. Islam telah memberi konsep dalam hal berkeluarga, yaitu keluarga sakinah. Di masyarakat dikenal sebagai samara, yang artinya sakinah, mawadah, warohmah. Hal ini lahir dari Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Untuk kata sakinah, sakinah berasal dari kata sakanah, yang artinya tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Konsep keluarga sakinah ini merupakan suatu istilah yang sering digambarkan untuk situasi keluarga yang bahagia menurut pandangan agama Islam. Dan untuk mawaddah, mawaddah berasal dari kata al-waddu, yang artinya cinta atau mencintai sesuatu. Mawaddah juga bisa diartikan sebagai selalu mencintai, baik dikala senang maupun susah. Yang ketiga, rahmah. Rahmah merupakan rahmat yang berarti kasih sayang. Tentu, semua keluarga mendambakan sakinah, mawadah, dan warohmah. Konsep keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah ini menurut Islam adalah keluarga yang tenang, penuh dengan kasih sayang. Dengan modal sakinah inilah kita dapat mencapai mawadah dan rohmah. Untuk mencapai mawadah, hal-hal yang harus diperhatikan ada beberapa, yaitu perhatian. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, penghormatan. Dan untuk mencapai keluarga yang langgeng, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menjunjung kesetaraan. Yang kedua, selalu musyawarah. Yang ketiga, selalu mengedepankan kesadaran bahwa masing-masing pasangan pasti memiliki kesadaran, yaitu kebutuhan pasangan, agar menimbulkan rasa saling memiliki. Nah, untuk persiapan pernikahan, sebelum berkeluarga tentunya harus menikah terlebih dahulu. Hal-hal yang harus dipersiapkan yaitu mencari pasangan. Untuk laki-laki disarankan oleh Nabi Muhammad SAW mencari pasangan dengan 4 kriteria ini. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Dan Nabi Muhammad SAW menambahkan, pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung. Jadi maksudnya adalah ketika mencari calon pasangan hidup, hendaklah mencari berdasarkan kualitas agamanya. Dalam proses penentuan ini, seorang laki-laki bisa mencari informasi melalui langsung ataupun tidak, asal tidak berkholwat dan lain sebagainya. Yang mana itu bisa disebut dengan ta'aruf atau pengenalan. Setelah ta'aruf, barulah melakukan hitbah, dan setelah hitbah bisa melakukan pernikahan. Sebelum proses pernikahan, hendaknya masing-masing dari pasangan atau calon mempersiapkan diri terlebih dahulu. Hal-hal yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama, mempersiapkan ilmu. Yang kedua, mempersiapkan mental dan psikologis. Yang ketiga, mempersiapkan ruhiyah atau spiritual. Yang keempat, mempersiapkan fisik. Dan yang terakhir, mempersiapkan ekonomi atau harta. Nah, dalam proses pernikahan ini, proses pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya oleh rekan saya. Selanjutnya, yang kedua, mendaftar ke KUA. Dan yang ketiga, melangsungkan pernikahan
yang disaksikan oleh pihak KUA atau atau wali. Nomor 4, diberikan bukti pernikahan atau buku nikah setelah melakukan pernikahan. Yang kelima, disunahkan menyelenggarakan walimah al-ursyi, yang artinya pesta pernikahan. Itu disunahkan ya teman-teman. Yang ketiga, membangun keluarga. Setelah melaksanakan pernikahan, maka antara suami dan istri terbentuklah sebuah organisasi atau lembaga keluarga yang akan menempa diri dalam berbagai hal di dalamnya. Sebuah keluarga harus memahami tujuan dibentuknya sebuah keluarga dalam setiap niat dan tingkah laku yang harus mengarah dan berupaya kepada pemenuhan tujuan sebuah keluarga. Abdurrahman An-Nahlawi berkata bahwa tujuan terpenting dalam pembentukan keluarga yang pertama, mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan keluarga. Yang kedua, mewujudkan ketentraman dan ketenangan. Yang ketiga, mewujudkan sunnah Rasul. Yang keempat, memenuhi kebutuhan kasih sayang kepada anak-anak. Yang kelima, menjaga fitrah agar tidak menyimpang kepada jalan yang salah. Bagaimana upaya mewujudkan tujuan tersebut? Yang pertama, harus memiliki ilmu. Yang kedua, saling mengenal dan memahami. Yang ketiga, memiliki kepercayaan kepada pasangan. Yang keempat, komunikasi yang baik dan keterbukaan. Yang kelima, menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah. Dan yang keenam, menjalankan kewajiban dan memberi kebahagiaan. Nah, mengenai kewajiban, terdapat kewajiban suami, yaitu yang pertama, memberi nafkah, sebagaimana dalam Quran Surat At-Tolak ayat 7. Yang kedua, memperlakukan atau menggauli istri dengan baik, lemah lembut, dan menjaga kehormatannya, sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19. Yang ketiga, mendidik dan membimbing istri, sebagaimana dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Tidak lepas dari itu, kewajiban seorang istri juga harus dipenuhi. Yang pertama, mentaati suami selama perintahnya tidak berlawanan dengan perintah Allah dan Rasulullah dan berlaku setia kepadanya. Yang kedua, menjaga kehormatan keluarga. Yang ketiga, selalu menyenangkan suami dengan tingkah laku, sikap, dan penampilannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Berdasarkan pemaparan kami di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasulullah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, nikah itu sunnahku. Barang siapa membenci pernikahan, maka ia bukanlah umatku. Di hadis lain, Rasulullah juga bersabda, nikah itu adalah setengah dari iman. Maka, pernikahan dianjurkan bagi semua umat Rasulullah, tetapi pernikahannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun cakupan pernikahan yang dianjurkan dalam Islam yaitu adanya rukun pernikahan, hukum pernikahan, syarat sebuah pernikahan, dan dalam pemilihan calon suami ataupun istrinya pun, dan lain sebagainya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.